Maaf ya, Dek. Enak. Assalamualaikum, Bu. Iya, sebentar. Tak pakai masker dulu, Mbak. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak. Betul dengan Ibu Sri dan adik Carla? Iya, betul, Mbak. Ada apa ya, Mbak? Ini saya dari petugas puskesmas, Ibu. Ingin sedikit memberikan informasi mengenai status gizi anak Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Ada, Mbak. Ini saya masih dulang Dek Carla. Iya, Bu, tidak apa-apa. Bicaranya di sana aja ya, Mbak, biar enak ngobrolnya. Baik, Bu. Mari. Silakan duduk, Mbak. Iya, terima kasih, Bu. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan hasil penimbangan yang sudah dilakukan di Posyandu, ini bisa dilihat kalau anak Ibu itu masih mengalami gizi kurang dan stunting ya, Bu. Sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar apa itu stunting? Belum, Mbak. Tapi kalau gizi kurang itu saya pernah mendengar karena kemarin habis ke Posyandu itu ibu kadernya bilang kalau anak saya itu tidak naik berat badannya, Mbak. Baik, Bu, jadi masalah gizi kurang dan stunting itu sebetulnya saling berkaitan. Nah, stunting itu bisa disebut juga dengan pendek. Jadi kondisi di mana panjang badan itu tidak sesuai dengan umurnya, Ibu. Nah, stunting itu bisa terjadi akibat gizi kurang dalam jangka waktu yang lama, Ibu. Ya, dampaknya sendiri juga cukup serius. Salah satunya itu bisa menurunkan kecerdasan anak, anak rentan sakit. Terus juga kalau misalkan kecerdasan menurun kan otomatis konsentrasi belajar juga berkurang kan ya, Bu ya. Dan itu akan mempengaruhi masa depan anak juga. Cukup serius ya, Mbak. Iya, Bu, dan penyebabnya sendiri yang utama memang dari faktor makanan dan juga penyakit infeksi. Namun selain itu juga bisa disebabkan oleh tinggi badan kedua orang tua, itu juga berpengaruh. Selain itu juga bisa disebabkan karena pemberian ASI eksklusif yang tidak selama 6 bulan, pemberian ASI saja tidak selama 6 bulan. Selain itu juga bisa disebabkan karena sewaktu ibu hamil gizinya itu kurang mencukupi, itu juga bisa bertambah kepada status gizi anak ibu seperti itu. Untuk makannya sendiri, Dek Carla ini doyan atau susah makan ya, Bu? Ya, susah-susah gampang sih ya, Mbak. Kalau masih gampang tuh biasanya saya belikan bubur yang di pinggir jalan itu ya, Mbak. Bubur bayi itu bisa habis 1 cup. Kalau masih susah ya cuma 1-5 sendok saja. Oh ya, baik, Bu. Untuk ini sering merasa sakit tidak, Bu? Seperti batuk, pilek, demam. Kalau dihitung-hitung tuh sebulan tuh mesti sakit, Mbak. Oh, seperti itu. Iya, pilek, demam, batuk. Tapi yang sering batuk sih, Mbak. Tapi biasanya saya belikan di obat warung itu sudah agak mendingan. Oh iya, Bu. Kalau boleh tahu, di sini Bu tinggal berapa keluarga ya? Kalau di sini satu saya, tapi di depan tuh ada keluarga saya juga, Mbak. Oh, seperti itu. Kalau untuk penggunaan MCK-nya sendiri, Bu, Ibu mempunyai sendiri atau gabung bersama keluarga Ibu itu? Gabung sama yang depan itu, Mbak. Oh, jadi satu ya, Bu? Iya, Jadi itu satu. Air untuk masak, untuk mencuci, untuk mandi itu sumbernya satu sama Ibu. Iya, satu itu kan kebetulan di depan tuh ada sumur. Nah, itu pakai sumur itu buat semuanya, Mbak.
Iya Bu, jadi stunting yang tadi sudah saya sebutkan selain disebabkan oleh makanan, juga bisa salah satunya disebabkan karena sanitasi lingkungan yang kurang baik. Nah, sanitasi lingkungan yang kurang baik nantinya akan berdampak pada adik ini sering mengalami penyakit infeksi, sehingga berdampak pada status gizi adik. Sanitasi lingkungan sendiri itu berkaitan dengan ketersediaan air bersih, ketersediaan jamban, jenis lantai, dan juga kebersihan alat makan Ibu. Nah, infeksi ini bisa berdampak kepada status gizi karena biasanya kalau lagi sakit itu makannya kan kurang doyan ya. Sedikit aja Mbak. Iya, ya, makanya ketika mengalami sakit itu biasanya diikuti dengan berat badannya menurun gitu. Karena selain tadi tidak doyan makan, itu kebutuhannya menjadi lebih meningkat. Karena sakit itu harus melawan bakteri yang ada di dalam tubuh. Begitu ya Mbak. Ya gimana ya Mbak, kondisi ekonomi kami yang seperti ini dan bapaknya Carla itu kerjanya itu nggak tentu Mbak. Ya terus untuk penggunaan air tuh masih ikut saudara saya yang di depan itu, yang di situ itu ya Mbak. Iya. Baik Bu, nanti gini saja, Ibu coba lapor ke Pak RT mengenai kondisi Ibu tersebut, biar nanti kalau ada program sanitasi perdesaan padat karya itu nanti Ibu bisa diusulkan juga seperti itu. Iya Mbak, terima kasih infonya ya Mbak. Iya, sama-sama Bu. Yang penting Ibu itu menjaga kebersihan. Nanti biar adik kalau misalkan habis main, megang-megang apa, kalau mau makan, mau minum tuh harus cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir gitu. Kemudian potong kukunya secara rutin biar nggak ada nyimpen cacing seperti itu ya Bu ya. Iya. Kemudian alat makan juga dianjurkan cuci yang bersih Ibu dengan air yang bersih seperti itu. Kemudian untuk memasak air minum juga harus dipastikan kalau air itu matang ya Bu ya. Nah, karena itu juga sangat berpengaruh terhadap tadi penyakit infeksi tadi. Terus satu lagi biasanya adik itu kan suka jalan-jalan ya Bu ya. Usia-usia sudah pengen lari-lari. Iya, pengen rasa ingin tahunya itu tinggi Mbak. Iya, itu pakai alas kaki ya Bu, jangan lupa biar nanti tidak ada cacing yang masuk seperti itu. Iya Mbak, nanti saya usahakan ya Mbak. Iya. Oh ya Bu, ini saya berikan obat cacing untuk adik. Ini bisa dikonsumsi karena adik ini umurnya 1 tahun ya Bu ya. Cukup sekali dalam setahun seperti itu. Kecuali kalau udah lebih dari 2 tahun itu bisa setiap 6 bulan minum obat cacing untuk mengurangi resiko dari penyakit infeksi tadi. Dan ini ada biskuit Ibu untuk cemilan adik Carla. Kalau pengen ngemil pakainya biskuit ini saja Ibu. Oh, iya. Karena gizinya sudah lengkap. Iya, makasih ya Mbak sekali lagi. Iya, sama-sama Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya. Iya Mbak, sama-sama. Saya juga terima kasih nih dikasih informasi sama Mbaknya. Bu, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu ke posyandu biar perkembangan status gizi adiknya terpantau. Iya Mbak, kebetulan kan posyandunya deket Mbak. Ya. Ya Bu ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum.